Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Febriani Desi dari kelas 12 Bahasa 1 SMA Santa Famina Wedake. Di video kali ini saya akan memaparkan materi informatika berkaitan dengan sistem komputer dasar Internet of Things. Sistem komputer dasar Internet of Things. Pengenalan Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana objek-objek fisik terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta berdata secara mandiri. Tujuannya menghubungkan objek-objek fisik ke internet dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Berikut beberapa manfaat utama dari IoT, yaitu A. Efisiensi dan optimalisasi, memungkinkan pengumpulan data secara real time. B. Kemudahan dan keterhubungan. Dengan objek dan perangkat di sekitar Anda dapat terhubung ke internet sehingga memberikan kemudahan akses yang lebih besar, contohnya smart home. C. Peningkatan kualitas hidup, dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup manusia. D. Analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang dikumpulkan objek yang terhubung ke lingkungan IoT dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. E. Inovasi dan pengembangan teknologi. IoT mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru platform. F. Penggunaan biaya dan efisiensi operasional. IoT dapat membantu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menerapkan penggunaan produktif, misalnya dengan menggunakan sensor IoT untuk pemantauan dan peralatan-peralatan perusahaan. G. Peningkatan keamanan. Meskipun muncul kekhawatiran tentang keamanan IoT, dapat memberikan keamanan IoT. Sebagai contoh, smart home. B. Komponen pembangunan IoT. 1. Sensor dan pemantauan dalam Internet of Things. Sensor dan pemantauan adalah komponen dalam implementasi Internet of Things. Sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur lingkungan fisik. Sensor bekerja dengan mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik. Terdapat berbagai jenis sensor yang digunakan untuk mengumumkan dari data lingkungan fisik, yaitu A. Sensor suhu, digunakan untuk mengukur suhu lingkungan atau suhu objek tertentu. B. Sensor kelempapan, digunakan untuk mengukur kadar kelempapan atau kelempapan relatif di lingkungan tertentu. C. Sensor cahaya, untuk mendeteksi identitas cahaya di sekitar. E. Sensor tekanan, digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan dalam suatu sistem tertentu. F. Sensor gas, digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi gas tertentu dalam lingkungan. G. Sensor kecepatan, digunakan untuk mengukur kecepatan objek atau aliran fluida. Sensor ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kecepatan. H. Sensor getaran, digunakan untuk mendeteksi dan mengukur getaran. I. Sensor pH, untuk mengukur tingkat keasaman atau kebahan. J. Sensor GPS, digunakan untuk mendapatkan lokasi geografis yang akurat. 2. Contoh penerapan sensor dalam pengumpulan data lingkungan fisik. A. Pemantauan kualitas udara. Seperti sensor gas dan sensor partikul dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di suatu. B. Pemantauan cuaca. Sensor suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, dan sensor cuaca lainnya dapat digunakan untuk memantau kondisi cuaca. C. Pemantauan tanaman dan pertanian. Sensor seperti sensor suhu, kelembapan tanah. F. Pemantauan keamanan. Sensor gerak, sensor suhu, dan sensor cahaya dapat digunakan untuk memantau keamanan di suatu daerah. 3. Arsitektur Internet of Things. A. Sensing layer. B. Network layer. C. Data processing layer. D. Application layer. Tahap ini merupakan lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan penggunaan. Lapisan ini menyediakan antara muka dan berbagai fitur ramah pengguna yang memungkinkan pengguna. 4. Protokol dan jaringan Internet of Things. A. Protokol TPC. Protokol ini merupakan fondasi dari internet modern dan penerapan IoT. B. Mosaic Telemetry Transport, protokol ringan yang dirancang khusus untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat IoT. C. Joint Straight Application Transport. D. Bluetooth. E. F-LoRaWAN. G. NB-IoT atau Narrowband IoT. C. Keamanan dalam Internet of Things. 1. Tantangan keamanan dalam sistem IoT. B. A. Kurangnya standar keamanan. Saat ini masih ada kekurangan standar keamanan jelas dan konsisten untuk sistem IoT. Hal ini membuat implementasi keamanan menjadi lebih rumit dan menyebabkan kerentanan terhadap serangan. B. Ketersebaran sumber daya perangkat. Banyak perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas dalam hal daya memori dan kapasitas komputasi. Ketersebaran ini
C. Skala ketersebaran. Umumnya sistem terdiri atas jutaan perangkat yang tersebar di perangkat lokasi. D. Privasi dan perlindungan data. Sistem IoT mengumpulkan, menyimpan, dan mengirim data yang sensitif. Tantangan keamanan dan meliputi perlindungan privasi pengguna, mencegah akses yang tidak sah ke data, dan memastikan keamanan saat data berpindah dari perangkat ke infrastruktur jaringan. E. Serangan terhadap perangkat. F. Komunikasi yang tidak aman. 2. Keamanan dalam aplikasi Internet of Things. Dalam keamanan dalam aplikasi Internet of Things sangat penting untuk melindungi data perangkat dan infrastruktur. A. Autentikasi dan optimasi. Penting untuk memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang sah dan pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem IoT. B. Enkripsi data. Data yang dikirim dan disimpan dalam aplikasi IoT harus dienkripsi. C. Pengelolaan identitas dan penting untuk mengelola identitas dan kunci enkripsi dengan baik dalam aplikasi IoT setiap perangkat IoT. D. Pembaharuan keamanan. Perangkat IoT dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam IoT harus diperbaharui secara teratur dengan pengguna keamanan terbaru. Pembaruan ini dapat memperbaiki kerentanan yang terdapat pada sistem IoT dan memperkuat perlindungan sistem terhadap serangan yang muncul. E. Proteksi terhadap serangan DOS. Serangan Distributed Denial of Service merupakan ancaman yang sering dihadapi dalam aplikasi IoT. F. Monitor dan peninjauan keamanan. Penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan peninjauan keamanan aplikasi IoT untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau keadaan yang tidak sah sesuai dengan biasanya. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap aktivitas jaringan perangkat IoT. Dan G. Privasi pengguna. Aplikasi IoT harus menjaga privasi pengguna dan mengikuti data pribadi yang dikumpulkan. Pengguna harus memberikan izin sebelum data mereka dikumpulkan dan ada kebijakan yang jelas tentang penggunaannya, penyimpanannya, dan berbagai data. H. Pengujian keamanan. Pengujian keamanan secara teratur perlu dilakukan pada aplikasi IoT untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang mungkin ada. Hal ini melibatkan pengujian dengan melakukan percobaan serangan terhadap sistem IoT. Pengujian kerentanan. D. Penggunaan dan contoh penerapan Internet of Things. 1. Smart Home. Saat ini sudah banyak rumah yang merupakan sistem smart home untuk menghubungkan perangkat rumah tangga ke jaringan internet. Contoh smart home adalah 1. Smart Lighting adalah teknologi lampu pintar yang diatur dan dikendali dari jarak jauh melalui aplikasi yang terpasang di smart home. D. Smart Thermostat merupakan teknologi yang memungkinkan termostat untuk mengatur suhu rumah berdasarkan. C. Smart Security System merupakan sistem keamanan rumah tangga yang dilengkapi dengan kamera dan sensor suhu untuk memantau dan memberikan notifikasi keamanan kepada pemilik rumah. 2. Kesehatan. IoT digunakan dalam perangkat kesehatan pintar untuk memantau kesehatan dan membantu tenaga medis untuk melakukan diagnosis lebih cepat. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan IoT di bidang kesehatan. A. Wearable Fitness Trackers adalah perangkat pemantauan kesehatan seperti smartwatch atau gelang yang melacak aktivitas fisik, detak jantung, dan kualitas tidur pengguna.